Sweet home. I'm guessing you're not from these parts. We just moved down from New York. There's no reason we can't have children. We already tried twice. Both babies died. Nobody told you? The previous owners. They got killed in this house. God, I need another bottle. Where did you get all this stuff? The room makes things. What do you need most in the world? I want $1 million. Get out of the house before it's too late. Jumpa lagi dengan 46M, kali ini saya akan menceritakan alur lengkap film berjudul The Room. Bagaimanakah sebuah ruangan bisa mengabulkan segala permintaan? Mari langsung kita saksikan bersama. Berawal dari sepasang suami istri bernama Matt dan Kate, yang pindah ke rumah baru mereka di bagian utara kota. Keduanya sangat menikmati masa awal pernikahannya, di mana mereka akan memulai petualangan baru dalam hidupnya. Rumah yang baru dibeli tersebut masih perlu dirapihkan serta perbaikan di tiap ruangan, mereka pun mulai mengerjakannya. Ketika merapihkan dapur, Kate melihat seekor bangkai burung di lemari dan langsung membawanya keluar. Saat Kate mengalihkan pandangan sebentar ke Matt yang berada di jendela, tanpa diduga burung itu sudah hilang. Sambil membuang barang yang tidak terpakai, Matt melihat sesuatu yang aneh di dinding, dia pun membuka wallpaper untuk memeriksanya. Di baliknya dia menemukan sebuah pintu besi yang dilengkapi lubang kunci berbentuk aneh. Untuk membuka pintu tersebut, dia mencoba mencari kunci aneh yang sebelumnya dibuang dan menemukan kuncinya. Matt mencoba kunci tersebut dan segera memanggil Kate untuk memberitahunya. Mereka membuka pintu tersebut, dan lampu lorong tanpa diduga berkedip. Matt menelpon tukang listrik untuk memeriksa kerusakannya, dan Kate mulai merasakan sesuatu yang aneh pada ruangan itu, dia pun keluar. Keesokan harinya tukang listrik datang untuk memeriksa penyebab gangguan listriknya. Si tukang listrik terkejut ketika melihat kabel di ruang bawah tanah itu tampak kuno dan terangkai dengan aneh. Ketika Matt bertanya apakah si tukang bisa memperbaikinya, si tukang mengatakan bila dia belum pernah melihat instalasi listrik seperti ini. Sebelum si tukang pergi, dia memberitahu Matt bahwa pemilik rumah sebelumnya mati terbunuh di rumah itu. Mendengar informasi mengejutkan itu, dia langsung mencari info tentang hal tersebut. Di dalam sebuah berita lama, Matt menemukan bahwa pasangan yang terbunuh tersebut bernama Paul dan Madeline. Akan tetapi identitas pembunuhnya yang bernama John, masih belum diketahui sampai sekarang. Matt yang berprofesi sebagai seniman mencoba menggambar wajah John melalui sketsa dan beristirahat di ruangan misterius yang kemarin dibuka. Dia menghabiskan sebotol minuman keras dan tanpa sengaja berkata bila dia menginginkan satu botol lagi. Lampu berkedip dan secara mengejutkan satu botol penuh muncul di hadapannya. Matt memeriksa botol itu dan menyadari bila ruangan itu dapat mengabulkan permintaannya. Kate terbangun karena suara kedipan lampu di ruang tamu dan menuju ke atas untuk memeriksanya. Di dalam ruangan itu, dia melihat Matt yang sangat bersemangat karena ruangan tersebut dipenuhi barang impiannya. Matt dengan gembira menunjukkan ke Kate sebuah lukisan langka yang sudah diperiksa keasliannya dan menjelaskan bila ruangan itu dapat mengabulkan permintaan apapun. Kate mengetes perkataannya dengan meminta $1.000, Matt pun mencari uangnya dan menemukannya sesuai permintaan Kate. Terlihat masih ragu, dia meminta $1 juta dan seketika mereka mendapatkannya. Namun Kate merasa takut dan beranjak keluar dari ruangan itu. Matt membujuknya agar mereka semestinya menikmati hal tersebut. Keduanya pun menghabiskan hari dengan membuat banyak permintaan yang mereka inginkan. Pakaian bagus, minuman mahal, karya seni langka, dan uang, merupakan keinginan yang ada di kepala mereka. Keduanya tenggelam di kehidupan yang menakjubkan dan sangat menikmati gaya hidup mewahnya. Saat beristirahat, Kate mempertanyakan bagaimana ruangan tersebut bisa mengabulkan segala keinginan mereka. Matt pun mengatakan untuk tidak memikirkan hal itu. Beberapa hari berikutnya, kegembiraan dan kemewahan yang mereka dapatkan semakin tinggi. Setiap kali mereka membuat permintaan, lampu akan berkedip dan begitu pula sumber daya yang berada di ruang bawah tanah. Keduanya berpesta pora merayakan keberhasilan di dalam ruangan tersebut ditemani dengan minuman keras dan mainan. Namun kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama. Ketika Kate bangun di suatu pagi dia merasa hampa karena segala materi yang didapat tidak bisa memuaskan batinnya. Matt menenangkannya dan memberi kejutan dengan mengisyaratkan bila mereka harus memiliki anak. Akan tetapi Kate tidak suka dengan kejutannya karena ternyata mereka sudah 2 kali keguguran. Kate menenangkan diri dan kembali ke dalam. Tampak muncul badai, Kate masuk ke ruangan itu dan secara spontan meminta seorang anak dari ruangan misterius tersebut. Saat Matt mengetahuinya, dia marah karena sebelumnya tidak memberitahunya terlebih dahulu. Mereka pun terlibat dalam pertengkaran sengit. Kate mengatakan bila dia melakukannya sebagai cara cepat untuk mendapatkan anak tanpa kembali mengalami keguguran maupun rasa sakit saat melahirkan. Kate menegaskan bahwa mereka bisa bahagia dengan cara ini.
Matt sangat tidak suka dengan yang ada di pikiran Kate dan mendesaknya untuk membawa bayi itu kembali ke ruangan, dan meminta bayi tersebut hilang. Pada saat mereka memasuki ruangan itu, Kate menangis sedih karena tidak kuat melakukannya dan menyerahkan bayi itu ke Matt. Akan tetapi Matt pun juga tidak tega melakukan itu. Matt yang tidak bisa mengucapkan permintaan agar si bayi menghilang, mengembalikannya kepada istrinya dan keluar ruangan. Akhirnya keduanya memutuskan untuk membesarkan bayi itu dan sekarang mereka secara instan sudah menjadi orang tua. Saat di ruang kerjanya, Matt melihat gambar John yang dia buat dan melakukan pencarian lebih detail mengenai peristiwa yang terjadi puluhan tahun silam. Dia mengetahui bila si pembunuh masih hidup dan sekarang berada di rumah sakit jiwa. Tertulis di dalam kolom berita, disebutkan bahwa suatu ruanganlah yang membuat si tersangka melakukannya. Tidak menunggu lama, Matt pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu John secara langsung untuk menanyakan tentang ruangan misterius. Pada saat tiba, seorang perawat memperingatkan Matt bila belum pernah ada keluarga yang mengunjungi si pasien kecuali wartawan. Matt pun mengaku bila dirinya adalah wartawan. Akhirnya Matt bertemu dengan John yang jauh lebih tua dan mulai bertanya tentang rumah tersebut, terutama mengenai ruangan misteriusnya. Dengan raut sinis di wajahnya, John memberitahu Matt bila dia telah menunggu saat-saat seperti ini. Matt langsung bertanya mengapa John membunuh orang tuanya. John pun menjawab padanya bila hal itu adalah satu-satunya cara. Di saat itu John mengalihkan pembicaraannya dan mengatakan pada Matt untuk meninggalkan rumah tersebut. Dia memperingatkannya agar sesegera mungkin melakukannya sebelum terlambat. Sebelum pergi, John mengatakan bila ada hal yang lebih berbahaya dari seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, yaitu orang yang bisa mempunyai apapun yang mereka inginkan. Matt mampir ke pom bensin saat perjalanan pulang, tetapi secara mengejutkan uangnya berubah menjadi debu. Karena hal itu dia bergegas pulang lalu membuang semua uang di ruangan itu untuk membuktikannya, dan ternyata benar uangnya menguap. Selanjutnya dia mencoba membawa keluar lukisan langkanya ke pintu, dan kembali memperjelas bila apapun yang dihasilkan dari ruangan misterius tidak bisa dibawa keluar, karena akan menjadi debu. Matt yang merasa kecewa, langsung memecahkan dinding ruangan itu untuk mengetahui rahasia apa di baliknya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil manakala dia hanya melihat rangkaian kabel yang dengan rumit saling menyambung. Matt kemudian melepas wallpaper yang di baliknya tergambar denah rumah dengan instalasi kabel yang terhubung. Sementara itu Kate yang ingin membawa si bayi keluar segera dihentikan oleh Matt dan diminta untuk tetap berada di rumah. Dia tidak memberi penjelasan lebih ke sang istri mengapa tidak boleh membawa si bayi keluar. Tidak lama kemudian bayi itu menangis kencang seperti merasakan sakit. Saat mendengarnya, Matt seperti membiarkannya namun dia akhirnya datang untuk membawa masuk si bayi. Saat mereka kembali ke dalam, keduanya tidak percaya apa yang ada di hadapannya sambil melihat si bayi yang sudah menjadi remaja. Kemudian pada hari itu Matt menjelaskan bila ruangan misterius itu dapat mengabulkan apapun yang diminta, tapi dengan syarat bahwa mereka tidak dapat membawanya keluar rumah. Jika mereka melanggarnya benda itu akan menua dan berubah menjadi debu. Kate merespon bila si bayi bukanlah benda dan kaget mengetahui bila dia tidak bisa membawa si anak keluar. Dia pun menyayangi anak itu yang sudah dianggap sebagai putranya dan menamainya Shane. Selama beberapa hari berikutnya, Kate mendidik Shane di dalam rumah dan mendoktrin bila dia tidak boleh keluar karena di luar rumah banyak virus. Suatu hari, Shane merasa bosan saat Kate mengajarinya membaca, dia pun mengamuk. Sepanjang hidupnya Shane tidak pernah merasakan main di luar, yang dia tahu hanyalah area sekitar rumah itu saja tanpa pernah merasakan lingkungan lain. Kemudian Kate menerima paket di luar dan berusaha selalu mengunci pintu saat masuk maupun keluar. Dia memberikan paket itu kepada Matt. Matt membuka paket pesanannya yang berisi sebuah pistol baru. Tanpa diduga Kate lupa mengunci pintu. Ketika dia bermain piano, Shane diam-diam berjalan ke pintu depan dan membukanya tanpa ada yang mengetahui. Dia menjulurkan tangannya keluar dan merasakan hembusan angin ketika dia sangat ingin mencoba main di luar. Dengan penuh kepanikan, Kate menyadari dan bergegas menghampirinya. Dia memeluk Shane karena merasa lega si anak belum sempat keluar. Untuk mencegah kejadian serupa, keduanya memutuskan untuk menutup semua akses keluar masuk dengan kayu. Malam itu Kate terbangun ketika Shane berdiri di samping tempat tidurnya, dan menanyakan apakah dia bisa tidur di sampingnya. Shane memberitahu ibunya bila dia ingin bersamanya selamanya, hal itu membuat Kate tambah menyayanginya. Namun perhatian Kate tidak membuat pikiran Shane tenang karena dia masih terlihat khawatir. Sementara Matt menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berlatih menembak dengan pistol barunya. Dia kemudian kembali ke rumah dan melihat Shane bermain di ruang kerjanya. Dengan membentak, dia menyuruh Shane untuk segera pergi, yang menyebabkan anak itu kaget dan menjatuhkan mainannya sampai pecah. Hingga saat ini Matt tidak menganggap Shane sebagai anaknya dan selalu bersikap dingin terhadapnya. Tak lama kemudian, Kate masuk dan berdebat karena Matt yang tidak bersikap layaknya orang tua kepada Shane. Saat malam tiba, Shane berjalan di sekitar rumah dan melihat denah yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dia melihat sumber listrik di sana dengan semua kabelnya dan akhirnya berjalan ke arah ruangan misterius.
Sepanjang malam lampu berkedip di rumah itu, tapi Matt dan Kate tidak menyadarinya karena sudah tidur. Saat Matt bangun, dia melihat mainan bola salju utuh di sampingnya dan bola salju yang pecah dari kejauhan. Dia segera membangunkan istrinya apalagi saat melihat lampu berkedip yang menunjukkan ada seseorang yang berada di ruangan misterius itu. Keduanya memasuki ruangan itu dan yang mengejutkan yaitu Shane membuat hutan di dalamnya. Ruangan yang sebelumnya hanya seluas beberapa meter itu sekarang sudah menjadi hutan yang sangat luas, di mana Shane bisa membuat manusia salju di sana. Kate terlihat kagum dengan kreasi permintaan yang dibuat oleh putranya dan ikut bahagia bermain dengannya. Di sisi lain, Matt marah dan memegang tangan Shane untuk menyeretnya kembali ke dalam. Kejadian tersebut menyebabkan keduanya berdebat karena Shane tanpa mereka sadari masuk ke dalam ruangan misterius. Matt bersikeras tidak mengizinkannya, tapi Kate berpikir bila ini adalah alternatif agar Shane bisa merasakan main di luar. Ketika mereka berdebat, telepon berdering dan Shane mengangkatnya walaupun dia sudah dilarang untuk mengangkat telepon maupun berbicara dengan orang lain. Matt merebut telepon dari si anak, dan yang mengejutkan John lah yang menelpon yang akhirnya membuatnya tahu bila Matt dan Kate sudah meminta anak laki-laki. Dari dapur, Kate menguping percakapan mereka dengan telepon lainnya dan sengaja mendengar seluruh percakapan mereka. John menjelaskan bahwa konsekuensi meminta anak memerlukan pengorbanan besar bila mana si anak ingin bebas keluar rumah tanpa menjadi debu. Yaitu jika Kate mati karena dia yang meminta anak dari ruangan tersebut. Itulah cara agar si anak dapat hidup seperti manusia normal. Melalui telepon itu juga, John mengatakan bahwa dia juga merupakan hasil ciptaan ruangan itu. Di mana ibunya John memaksa dirinya untuk membunuh ayahnya, dan selanjutnya ibunya meminta John mengeksekusinya agar John bisa hidup dengan bebas. Dia juga memberitahu Matt bila Matt memiliki dua pilihan yaitu membunuh Shane dan menyelamatkan istrinya, atau membunuh istrinya untuk menyelamatkan Shane. Kate yang mendengarkan percakapan itu segera meninggalkan rumah dan menyebabkan Matt khawatir. Kate mencoba untuk menabrakkan mobilnya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Karena ditinggal berdua dengan Shane, Matt menjadi gelisah bahkan sampai menghancurkan ruang kerjanya. Tidak lama kemudian, dia menyiapkan makan malam untuk Shane yang duduk bersamanya di tempat makan. Si anak yang penasaran itu mengajukan pertanyaan yang bertubi-tubi kepadanya, yang menyebabkan Matt semakin jengkel sehingga membuat kesabarannya habis. Shane diberitahu jikalau dirinya bukanlah anak kandungnya dan merupakan hasil ciptaan dari ruangan misterius. Matt menyeretnya keluar untuk membuktikan perkataannya, tetapi Shane yang takut berlari menuju kamarnya. Di dalam kamar Shane, Matt menyadari bila dia sudah kelewatan dan dengan tulus meminta maaf atas perilakunya. Shane lalu bertanya apakah Matt bisa mendongengkan cerita untuknya, dan mereka pun akhirnya terlelap bersama di tempat tidur. Ketika Kate kembali ke rumah, dia masih bingung dengan situasinya namun saat melihat Matt dan Shane tidur bersama, dirinya tersenyum bahagia. Pada malam itu, keduanya melepas rindu di dapur. Shane yang terbangun pun tak sengaja melihatnya. Setelah si anak sudah melihat keduanya tertidur, dia mengambil kunci rumah tanpa diketahui keduanya. Keesokan harinya Matt dan Kate mengetahui bila Shane sudah keluar rumah saat melihat pintunya terbuka. Di ruangan yang lain, mereka terkejut melihat Shane yang sudah berubah menjadi dewasa, walaupun perilakunya masih seperti anak kecil. Shane yang sekarang tampak dewasa tanpa diduga menodongkan pistol milik Matt kepada orang tuanya. Ketika Kate berusaha membujuknya, Matt segera merebut senjatanya dan keduanya berkelahi dengan sengit. Kate yang jatuh terdorong perlahan mulai pingsan. Beberapa saat kemudian, Kate bangun dan Matt memberitahukan bila Shane sudah mati setelah dia menembaknya. Karena merasa kehilangan, Kate keluar dan menangis akibat kematian anaknya. Dalam keadaan bersedih, Matt menenangkannya dan membawanya masuk ke rumah. Sementara di tempat perkelahian tadi ternyata Matt yang asli terbangun, dan mencari istrinya di seluruh ruangan. Dalam keadaan panik, dia melihat lampu yang berkedip dan berpikir bila Kate dan Shane berada di dalam ruangan misterius itu. Sementara itu Kate merasa ada yang aneh dengan Matt yang sekarang ada di depannya. Kate mulai menyadari bila dia adalah Shane ketika dia memperlihatkan kebiasaannya yaitu mengunyah es batu. Matt asli berusaha masuk ke dalam ruangan itu dengan mencoba menghancurkan dinding dan melewati rangkaian kabel di sana. Dia akhirnya bisa menembusnya, di mana tempat itu sekarang sudah menjadi hutan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bila Shane menggunakan ruangan misterius itu untuk memperbesar lingkungan di sana, dan juga membuat rumah yang sama di dalamnya. Dia berubah menjadi Matt demi bersama Kate di rumah buatannya dan mulai berusaha berhubungan seperti yang dia intip sebelumnya. Bermaksud untuk menyelamatkan istrinya, Matt berlari masuk ke hutan dan akhirnya menemukan rumah replika tersebut. Dia menerobos masuk di saat yang tepat ketika Shane menggerayangi tubuh Kate. Setelah mendengar ada yang datang, Shane bangkit untuk segera menghadapi Matt yang asli. Hal itu membuat Kate bisa bangun dan lari, tetapi tanpa diduga dia bertemu dengan dua sosok Matt di lorong itu. Dia bingung tidak bisa membedakan keduanya karena keduanya sangat amat mirip. Salah satu Matt memegang tangannya namun dia mendorongnya setelah menyadari yang bersamanya adalah Shane. Shane pingsan setelah jatuh dari tangga dan berubah menjadi remaja kembali.
Sementara itu Matt dan Kate tidak bisa keluar dari rumah, karena Shane terus meminta agar mereka terjebak di dalam rumah. Setelah mencoba beberapa kali, Matt berhenti untuk memikirkan solusinya. Saat mereka berhadapan dengan Shane di depan pintu tanpa diduga Shane maju dan menikam Matt sampai mati. Setelah itu Shane merasa senang, akan tetapi dia menyadari mereka hanya replika dari yang asli. Matt dan Kate dengan cepat berlari ke hutan menuju pintu keluar sambil dikejar oleh Shane yang sangat marah. Ketika sudah berada di rumah yang asli, Shane menyerang Matt namun hal itu membuatnya terlempar keluar. Shane yang menyadari bila dirinya akan menjadi debu langsung berlari ke pintu, namun Kate segera menutupnya sebelum dia berhasil masuk. Shane berteriak dengan memanggilnya ibu, tetapi Kate tidak membukakan pintu dan membiarkannya menua dengan cepat. Shane berjalan perlahan saat tubuhnya mulai membusuk dan akhirnya berubah menjadi debu. Terlepas dari kesalahannya, Kate masih menangisi kepergiannya karena sebenarnya sudah menganggap dia sebagai anaknya. Mereka berdua pun kemudian saling berpelukan setelah melewati hari yang berat itu. Sebulan kemudian mereka akhirnya pindah ke tempat yang lebih kecil dan hidup dengan damai. Namun kemudian, Kate tampak ketakutan manakala alat tes kehamilannya menunjukkan hasil positif, karena dia tidak yakin bila janin yang dikandungnya berasal dari Matt. Kemudian di sana terlihat sebuah lampu yang berkedip, dan Kate menyimpulkan bahwa selama ini mereka kemungkinan masih berada di ruangan misterius tersebut. Terima kasih sudah menonton, bantu subscribe bila suka dengan video ini, aktifkan notifikasi serta klik like untuk film seru lainnya.